Apa kabar? Oke, jadi udah lebih dari sebulan ya kayaknya saya tuh nggak unboxing satu smartphone yang udah turun harga. Ya, jadi kemarin pas flash sale, bukan flash sale, pas payday tanggal 25 saya nyari-nyari satu buah smartphone yang emang udah saya incer di beberapa waktu ke belakang dan kebetulan nemu satu unit yang BNOB, brand new out box. Jadi sebenarnya barangnya baru belum dipakai. Cuman udah dibuka gitu hanya untuk dites di depan salesnya. Jadi saya nemu smartphone ini tuh dijual dengan harga yang menarik banget, ditambah diskon pas payday kemarin. Dan sebenarnya kalaupun tidak melihat harga yang murah yang saya dapat ini, harga dari smartphone itu juga udah lumayan turun jika dibandingkan dengan saat awal launching yang hitungannya kayaknya belum sampai setahun ya. Ya, kayaknya belum sampai setahun atau ya mungkin pas setahun lah di akhir tahun ini. Kira-kira kalian udah bisa nebak belum ya dari thumbnailnya? Yuk, sekarang kita langsung unboxing aja. Let's go. Oke, kita buka langsung aja ya. Ini kotaknya. Jadi ceritanya saya tuh udah jual si Google Pixel 7 saya yang sempat jadi daily driver selama 3 atau 4 bulan ke belakang dan ganti ke smartphone ini. Wow, ada apa ini? Ada cleaning wipes. Ya, ada bonus cleaning wipes. Dan yes, yang saya beli adalah smartphone yang satu ini. Samsung Galaxy S23 FE yang varian, ini dia variannya yang 256 GB yang warna mint. Jadi ini ceritanya smartphone yang baru dibeli sama si ownernya. Di tanggal 17 Juli baru dibeli dan kemudian nggak nyampe seminggu kemudian dijual lagi. Katanya berubah pikiran dan nggak jadi mau make smartphone ini. Gila. Bahkan notanya tuh masih ada ya, nota digital karena dia belinya offline. Jadi benar-benar baru dibeli di tanggal 17 dan nah kalau dari packaging ini ya sekilas sih emang kelihatannya ini smartphone belum dipakai ya karena masih mulus banget. Ini kotaknya udah nggak ada apa-apa lagi. Kabelnya ada nggak? Oh, ada kabelnya. Seperti biasa kelengkapannya kabel USB-C to USB-C. Nah, si Samsung Galaxy S23 FE ini rencananya akan saya gunakan menggantikan si Google Pixel 7 yang kemarin udah saya pakai tersebut. Dan ada satu alasan, atau dua ya tepatnya, alasan kenapa saya akhirnya memilih untuk menjual si Google Pixel 7 tersebut. Pertama, storage-nya itu cuman 128 GB. Saya capek tiap hari itu dapat notifikasi storage mau penuh dan harus hapus-hapusin foto. Kadang bingung scrolling sampai bawah itu foto mana lagi yang mau dihapus dan storage-nya tuh emang udah penuh dan nggak bisa ditambah. Yang kedua, si Google Pixel 7 tersebut beberapa kali saya ngalamin seperti nge-lag gitu ya. Untuk beberapa aplikasi dan ternyata itu emang bugs karena di perbaikan berikutnya itu ada satu tulisan untuk memperbaiki unresponsive dari si beberapa aplikasi tersebut. Cuman setelah di-update pun ternyata masih ada, terutama di Google Maps yang berasa nge-lag banget. Jadi saya males makainya dan akhirnya ya udah saya decide untuk dijual aja. Oke, ini smartphone-nya sekilas sih kalau dilihat emang beneran baru ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal harga, jadi ini dijual kemarin tuh di 6.950 ya, 6.950 dan dapat cashback atau diskon Tokopedia. Saya nilai 450 ribuan kalau nggak salah saya, jadi saya bayar hanya sekitar 6,5 juta, mantep kan? 6,5 juta untuk sebuah Samsung Galaxy S23 FE varian 256 GB dengan kondisi BNOB ya. Ini bisa dibilang seperti baru ya, hanya dibuka untuk dites-tes aja. Tapi kalaupun kalian nggak seberuntung saya bisa dapat unit yang memang kondisinya mulus kayak gini, harga dari si Samsung Galaxy S23 FE yang varian 256 GB juga udah lumayan turun ya, sekitar 7,4 atau 7,5 juta gitu. Dan kalau kalian pakai diskon dari marketplace ya masih bisa lebih murah daripada itu. Jadi ya menurut saya sih lumayan bisa dipertimbangkan untuk dibeli ya, karena waktu harganya 999 sih menurut saya sih agak kemahalan. Dan saya juga masih pegang si Samsung Galaxy A55 ini, rencananya nanti bakal saya compare untuk performa kameranya tuh kayak gimana. Apakah selisih harga yang lumayan ya, karena secara look
Banyak yang ngomongin kalau si Samsung Galaxy A55 ini adalah S23 FE versi FE-nya lagi. Jadi FE yang di FE-in. Nah, bisa dibilang begitu. Karena emang secara look dia mirip, secara ukuran juga mirip ya. Si S23 FE sedikit aja lebih kecil kalau bisa dilihat ya. Nah, ini ada perbedaan sedikit lebih kecil segitu. Untuk lebarnya juga ada sedikit perbedaan. Ya, sedikit banget perbedaannya. Tapi untuk harga sih lumayan beda ya. Jadi ini sekitar 5.300.000. Ini kalau barunya sekitar 7,5 juta. Oh ya, untuk soal layar ya, ini dia si Samsung Galaxy S23 FE ini secara bezel juga masih cukup tebal ya. Coba kita bandingkan dengan si A55 ini secara ketebalan bezel. Kalau dibandingkan lebih dekat sih sepertinya A55 sedikit banget lebih tipis dibandingkan dengan S23 FE. Terutama di bagian bawah. Tapi kayaknya kalau di bagian samping kanan, kiri, dan bagian atas itu sepertinya sama. Cuman keunggulannya secara panel dia udah pakai si S23 FE ini udah pakai Dynamic AMOLED 2X ya. Itu teknologi yang lebih bagus dibandingkan dengan si Samsung Galaxy A55 ini. Tapi ya semoga sih nggak kena ini ya, green light, nggak kena light saber si layarnya ini. Ya tapi so far sih buat saya sebagai user Samsung yang cukup lama, hampir tidak pernah sih sekali di Z Flip 4, tapi itu juga karena kesalahan. Jadi kalau misalnya smartphone Samsung yang lain sih sejauh ini yang saya pakai sejak S8 itu aman-aman aja. Semoga sih seterusnya bisa dapat pengalaman yang positif dengan si smartphone Samsung yang satu ini. Karena jujur saya itu agak susah lepas dari si One UI ini yang benar-benar nyaman banget buat saya gunakan sehari-hari. Kalau dilihat si Samsung Galaxy S23 FE ini ada dapat pembaharuan ya di sini. Posisinya update, patch doang ya, patch ke bulan, ya dia ada patch ke bulan Juli dan emang udah jalan di One UI 6.1 dan dia startnya itu di versi Android 13 ya karena di tahun lalu. Jadi untuk update ke depannya dia akan dapat 4 tahun, berarti dia hanya mentok di Android 17 ya. Seperti itu, spek dan lain-lain sebenarnya nanti kalian bisa baca di sini akan saya tampilkan. Dan dia ini keunggulan, kenapa akhirnya saya ambil si S23 FE ini adalah karena dia punya satu lensa yang saya butuhkan, yakni lensa telefoto. Entah kenapa sejak menggunakan S22 Ultra beberapa tahun yang lalu, saya rasa si lensa tele itu adalah sebuah kebutuhan di mana saya menggunakan smartphone. Karena lensa tele itu beneran kepake untuk case penggunaan harian saya. Beberapa kali saya suka hadir di acara sekolah anak dan juga mau dokumentasi foto-foto menggunakan Google Pixel 7 itu berasa kurang oke karena zoomnya itu tidak terlalu bagus ya, terutama di kondisi indoor yang cahayanya tidak terlalu melimpah. Dan ketika dulu menggunakan S22 Ultra itu tuh kepake banget si lensa telenya. Jadi sebenarnya sesimpel itu salah satu alasan saya decide milih si S23 FE ini. Dan opsi lain sebenarnya adalah Vivo X100, X100, cuman itu over budget ya karena si harganya kan sekarang itu masih di sekitar 10,3 sampai 10,5 juta. Selisih cukup jauh, selisih 3,5 juta kalau saya mau upgrade dari si Pixel 7. Jadi sementara saya akan bertahan dulu sih dengan si S23 FE ini dan mungkin nanti bakal saya bikinkan reviewnya. Tapi yang jelas dalam waktu dekat saya bakal bandingkan si performa kamera Samsung Galaxy S23 FE ini dengan si Samsung Galaxy A55, siapa tahu kalian butuh. Dan sebelum itu saya kasih nih beberapa cuplikan ya perbandingan simple foto dari Samsung Galaxy S23 dan S23 FE dan juga si Samsung Galaxy A55 ini buat ya kira-kira lah untuk kalian bisa membandingkan nantinya. Oke ya, kayaknya sesimpel itu aja karena ini kan HP yang udah rilis dari tahun kemarin. Saya rasa juga udah cukup banyak yang nonton dan tahu ini speknya gimana. Tapi lebih baik ya nanti akan saya bahas lebih lengkap di video reviewnya aja. Satu hal penutup,
Ini saya cobain di casingnya masuk apa enggak. Masuk sih masuk ya, karena ukurannya dia lebih kecil. Cuman emang enggak pas ya, kedodoran. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya.